bertemu kembali di podcast Aci. Kita bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Tentunya kita mendoakan agar negara kita menjadi makmur, sejahtera, dan rakyatnya pokoknya sejahtera, semuanya adil dan merata ya. Baik, hari ini kita akan podcast salah satu guru yang masih muda, cantik, imut, dan tentunya nih akan menjadi favorit dan selalu menjadi favorit. Kita langsung saja kita tanyakan siapa dia. Dia adalah Ibu Dwi Yolanda. Halo. Halo Pak Aci, terima kasih sudah mengundang kami Pak Aci. Iya, sama-sama. Gimana Bu Dwi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Pakai baju ini belum pulang ya? Belum pulang Pak Aci. Apa kamu nggak capek? Capek tapi seneng karena memang untuk anak-anak. Karena memang untuk anak-anak. Sekalian tadi langsung latihan upacara, jadi udah sekalian capek kita langsung sini biar nggak balik-balik. Mantap. Jadi semangat ya? Semangat sesuai dengan temanya 17 Agustus. Jadi harus semangat 45 seperti para pahlawan. Gitu. Mantap. Bu Dwi ngajar apa? Ngajar pendidikan sejarah. Nah, pendidikan sejarah ya. Sejarah, Berarti kebetulan nih, ini kan hari kemerdekaan. Berarti banyak ya sejarah-sejarah tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali Pak Aci. Oke, jadi kira-kira Bu Dwi tahu nggak kira-kira dalam sejarah itu peran guru itu ada nggak di kemerdekaan? Ada tentunya pasti. Kan Bapak pendidikan kita yaitu Bapak siapa Pak Aci? Ki Hajar Dewantara. Nah, itu Bapak pendidikan yang apa ya? Yang sangat penting terutama di pendidikan Indonesia dalam jangka waktu untuk merebut kemerdekaan. Apa pentingnya? Karena kita diajari tentang nilai-nilai pendidikan, semangat untuk perjuangan. Walaupun memang pada saat zaman sebelum kemerdekaan itu hanya anak-anak yang tertentu yang bisa sekolah. Nah, tapi dari situlah mereka melahirkan, menciptakan anak-anak yang hebat. Contohnya itu lahir dari organisasi Bumi Putra, yaitu ada Budi Utomo. Itu salah satu contoh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ini kan sekarang kita kurikulum merdeka nih, dan lebih banyak mengarah ke profil pelajar Pancasila. Di dalam sejarah diajarkan yang tentang nilai-nilai Pancasila. Jelas. Jadi Pak Aci, dalam Pancasila itu kan ada 5 dasar. Nah, di 5 dasar itu siswa hendaknya seharusnya Pak Aci menerapkan semua nilai-nilainya, baik dari sila pertama maupun sila kelima. Akan tetapi semakin perkembangan zaman ini, banyak anak-anak tuh ya melupakan tentang nilai-nilai Pancasila. Contoh, yang sila pertama, kita penerapannya yang pertama tentu yang agama Islam harus melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, yang kedua, sila kedua penerapannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, mereka adil, tapi adabnya Pak Aci yang sekarang mulai luntur. Mana itu? Nah, seharusnya peran guru di sini sangat penting, bagaimana caranya anak-anak itu mempunyai adab dengan cara mengingatkan mereka tanpa menggunakan kekerasan. Ya, ke mereka bagaimana caranya memiliki adab yang baik, sopan santun yang baik terhadap guru, dan menghormati guru itu yang paling utama. Oh gitu. Iya. Yes, tapi ini kan lagi viral nih ya. Iya. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira dibuka ini ya? Apa? Ini masalah paskibraka ya. Oh iya. Itu kan jelas sekali di dalam Pancasila itu kan benar. ada ketuhanan yang Maha Esa. Benar sekali. Kenapa? Ya kita nggak tahu nih organisasi mana yang itu. Apa sih mereka mau ngelepasi jilbab? Oh iya. Menyuruh ngelepasi jilbab, padahal itu kan. Tapi gimana pandangan Bu Dwi terhadap itu? Harusnya lebih baik gimana? Jadi gini ya Pak Aci ya, kalau lagi yang tren sekarang itu paskibraka miris ya sebagai guru sejarah. Karena kenapa? Tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Memang awalnya sila pertama itu di Piagam Jakarta memang khusus
untuk syariat Islam, untuk agama Islam. Tapi para pahlawan, khususnya para proklamator, itu menggantikan sila pertama, yaitu Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah berpikir bahwasanya Indonesia ini bukan memiliki satu agama, tapi memiliki 5 agama. Artinya semuanya memiliki Tuhan dan saling menghargai satu sama lain sesuai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi yang terjadi sekarang mereka tidak menerapkan Bhinneka karena memaksakan anak itu melepaskan jilbabnya. Artinya hak mereka itu direnggut oleh si nah itu ya Pak Aci, miris ya, sebenarnya miris. Mau berontak kita nggak bisa anak-anaknya karena sudah ya ada kayak perjanjian sama panitianya, tapi mau nggak mau ya seperti itu. Kami harapkan itu yang terakhir kejadiannya. Tapi ini jelas loh, jelas kan perbedaan. Iya, benar. Perbedaan itu bukan untuk menyatukan semacam apa namanya, nggak boleh pakai jilbab semua. Tapi kan contohnya kan di Aceh nih, di Aceh ini kan rata-rata mereka mayoritasnya wajib Islam. Dan mayoritas Islam wajib harus memakai jilbab. Benar Pak Aci. Bukan berarti ya berbeda-beda walau tetap saja maksudnya itu gini ya berbeda. Orang mau jilbab orang mau begini ya begini kan. Kita juga memang bukan negara liberal, bukan bukan negara kebebasan, tetapi negara yang memiliki fondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Pancasila. Ya, sila pertama aja menerapkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mereka itu memiliki Tuhannya masing-masing. Artinya jangan diganggu gugat. Agama kita Islam, kita wajib pakai untuk menutup ini. Ya jangan seharusnya anak ini dipaksa untuk melepaskan. Oh gitu. Seharusnya. Tapi mungkin saja Pak Aci yang orang sana tidak mengulik sejarahnya bagaimana Pancasila itu terakhir dan bisa menjadi dasar negara. Kalau mereka tahu sejarahnya mungkin gak bakal terjadi seperti ini. Oke. Itu kalau ngomong-ngomong masalah sejarah nih kan, ada juga tentang sejarah Indonesia. Tapi ada juga ya tentang sejarah, ya kayak dinasti gitu juga mempelajari gitu ya. Masih belajar. Tapi sayangnya ini ada sedikit perubahan kurikulum ya. Perubahan kurikulum yang di kelas 10 itu kayak prasejarah itu masuknya di kelas 9 SMP Pak Aci. Biasanya biasanya prasejarah itu dari mulai kelas 1 SMA kita belajar. Jadi berentetan Pak Aci. Kelas 1 itu mempelajari tentang ilmu sejarah, prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha sampai Islam. Nah, nanti di kelas 2 SMA-nya baru belajar tentang sejarah perjuangan masuknya bangsa Eropa, kolonialisme dan imperialisme. Nah, di kelas 12 inilah mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oh, jadi ini ya sejarah internasional gitu bukan? Bukan, dia lebih mendalami sejarah Indonesia. Kurikulum terbaru ini tidak ada sejarah namanya peminatan, baru muncul peminatan di 2024 ini. Baru ada yang namanya mempelajari sejarah tentang dunia kayak ke-13 kemarin, kurikulum ke-13 kemarin, itu ada namanya sejarah peminatan, dia belajar seluruh sejarah di dunia. Baik itu paham-paham di Eropa dan negara lainnya. Oke, mantap. Jadi sangat inspirasi yang Bu Dwi ini. Kira-kira nih, Bu Dwi, ya, Pak Aci. jadi guru itu enak gak? Jadi guru itu, ya, jujur ya. Coba, ya. Oke, kita jujur. Karena saya cita-citanya memang menjadi guru. Serius Pak Aci. Kalau bukan poluan. Bukan. Kalau anak-anak zaman sekarang ya Pak De ya. Anak-anak zaman sekarang atau anak-anak zaman saya dulu, itu pasti cita-citanya dokter, poluan, polisi. Tapi saya ingat sekali waktu SD, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi guru atau dosen. Nah, terinspirasi dari kakek saya. Gitu. Iya, kakek saya yang di Jawa dari sebelah papa itu guru. Jadi saya terinspirasi sampailah saya duduk ke SMP, saya sangat menggeluti pelajaran IPS, suka menghafal, mendalami lagi SMA, walaupun katanya sejarah itu bosan, mencatat, ceramah segala macam, tapi saya suka kuat menghafal. Gak minat pada saat itu kan? Bu Dwi ini kan atlet nih. Iya. Atlet tenis lapangan. Iya, Pak. Beliau ini, ya memang dia menceritakan memang katanya atlet tenis lapangan. Iya, benar. Sering juara kan? Alhamdulillah sering. Di Porprov? Di Porprov belum, karena kemarin memang sudah Porprov ketika mau diajak saya stop. Kelas 3. Kelas 3. Saya stop atlet ketika masuk kelas 12, saya stop semua. Jadi terakhir pertandingan itu remaja tenis yang ada. Enggak ngelanjut di waktu kuliah? Enggak.
Aduh, Betul. sayang. Sayang. Memang sebenarnya sayang sekali. Awalnya tenis itu memang disuruh Pak Aci, bukan kemauan sendiri. Aduh. Disuruh orang tua. Tapi akhirnya bisa kan? Iya, akhirnya bisa. Nah. Ya, gini loh. Awalnya kenal belum mencintai. Nah, tapi lama-lama digeluti menjadi mencintai. Tapi akhirnya harus memilih kan Pak Aci. Oh gitu. Memilih mau jenjang pendidikan atau jadi atlet. Ya, saya ingin mendalami pendidikan. Gitu. Makanya saya ambil kejuruan guru. Oh jadi motivasinya itu oleh kakek kemarin. Iya, kakek saya Benar. guru. Oke baik. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Saya mau boleh. lihat di sini ya pengalaman pertama Bu Dewi saat mengajar. Dan pertama kali mengajar di mana? Oke, Pak Aci, terima kasih. Pertama kali mengajar, kalau di kuliah itu di depan dosen, Pak Aci. Kita sejarahnya udah dari depan dosen. Gitu. Dikasih waktu 10 menit, Apa itu? ngajar depan dosen, baik itu dari pembuka sampai penutup. Nah, Dan pakai media seadanya. ya betul. Pokoknya harus bisa menguasai kelas sama teman-teman. 10 menit. Ya. Akhirnya bisa. Dan pertama kali ngajar di depan siswa itu Ya. ketika PPL di SMA Negeri 1 Palembang. Nah, 3 bulan saya mengajar di sana, wah luar biasa. Nah, Karena masuk ke generasi yang hah? lebih dari kita. Hah? Jadi ketika pertama kali kenalan, gugup, mau Gugup. bilang ngomong apa ini? Ya. Gugup. Tapi sebelum itu kan dilatih oleh dosen, kamu harus bisa menguasai materi, menguasai anaknya, jangan sampai anaknya Betul. tidak punya adab. Kalau kamu bisa menguasai materi dan anak kritis bertanya, pasti dia senang pelajaran kamu. Dari sanalah kami termotivasi belajar materi. Anak-anaknya juga enak. Anak-anaknya kritis, bertanya terus sampai ada yang mau minta jam tambahan, tapi nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena kan jam sejarah cuma 2 jam. Begitu. Baik. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengalaman pertama gini, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar dan bagaimana sih cara mengatasinya? Tantangannya gimana? Tantangan itu Pak Aci jujur tantangannya Ya. ketika anak-anak Ya. itu Ya. buat suasana kelas jadi tidak nyaman. Gitu. nyaman. Bentar. Iya. Bentar ya. Setiap pelajaran sejarah, mohon maaf nih Pak Iya. C. Tapi ada sebagian guru, mohon maaf ya, sering ngantuk gitu. Tapi emang gimana tuh? Orang sekarang nih agak kalau nggak lewat video, kalau nggak Iya. lewat audio semacam itu, tapi kalau hanya guru menjelaskan, kebanyakan ngantuk kalau Iya sejarah. benar. Coba. Karena semakin zaman ini berkembang, teknologi berkembang, anak-anak itu kalau tanpa media ataupun bisa mengurangi semangat belajar atau bisa ngantuk. Karena Iya. kenapa? Sejarah kalau tidak menampilkan sesuatu awang-awang. Ini siapa sih Bu? Candinya bentuknya seperti apa Bu? Iya. Ini candinya letak di mana? Iya. Makanya kolaborasi dengan media sekarang kita tampilkan candi-candinya Modern. atau ajak anaknya Ya. bercerita, Betul. lalu cerita nanti ditampilkan dari gambar. Ini Oh, loh nak gitu. petanya, ini loh nak lokasinya, dan Betul. ini daerah candinya. Jadi anak-anak itu akan tergugah. Apalagi menyuruh anak-anak membuat tugas bukan hanya mencatat, tapi catatan itu penting. Tapi sedemikian rupa agar mereka paham, buatlah peta konsep yang mereka mudah dipahami. Iya. Jadi misalnya letak candi ini di mana, siapa rajanya, runtuhnya karena apa, berdirinya kapan. Itu anak-anak mudah memahami triknya kalau belajar Oh sejarah. gitu. Iya. Lah, tapi nggak tahu ya, mungkin zaman dulu ya. Iya. Saya pernah ngerasakan kalau kenapa belajar sejarah itu saya ngantuk. Tapi saya enggak Pak Aci, Oh, enggak, karena ya? saya mencintai sejarah. Bagaimanapun gurunya, Iya, saya betul, tetap betul, suka betul. sama. Saya pasti bertanya, Pak, Iya. kenapa sih seperti ini? Makanya Iya. saya jadi guru Betul. sejarah. Tapi itu kembali lagi ke kita kan, kreatif Iya, kitanya. Kan? kreativitas dari guru itu sendiri. Gitu. Kami sebagai guru olahraga ya mau nggak mau ya bergerak terus. Tapi sebaliknya ketika di dalam kelas sudahlah mereka pasti mengantuk. Iya, karena kayak olahraga nih, kalau olahraga dikasih materi otomatis ngantuk. Tapi kalau langsung praktek, Betul. anaknya semangat. Gitu kan. Nah, sama seperti Sama, sejarah. Kalau sering bercerita tanpa adanya gambar, Betul. anak akan masih ngawang-ngawang. Ngawang-ngawang. Karena anak zaman sekarang, Pak Aci, hal yang sederhana contoh, nak letak kerajaan Borobudur itu di mana? Candi Ya, Borobudur di mana? Betul. Mereka saja tidak tahu, makanya dilihatlah petanya. Peta. Peta dari kerajaan. Walaupun itu peta itu identik dengan geografi.
Iya, Nggak masalah. nggak masalah kolaborasi pelajaran IPS. Oh gitu IPS. Iya. Oke, baik. IPS. Berikutnya Bu Dwi, Baik. bagaimana ya cara Ibu Dwi menjaga motivasi siswa di kelas? Terus pendapat Bu Dwi tentang penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, sekarang gimana? Oke, kalau dari segi motivasi. Itu anak-anak sekarang tuh sangat butuh motivasi. Karena kenapa? Ada sebagian memang orang tuanya perhatian. Ada sebagian anak yang kurang perhatian. Makanya banyak anak. Gini, Dwi, stop dulu ya. Mohon maaf ya, gini. Motivasi Bu Dwi hadap siswa yang sering mengantuk di kelas dan sering terlambat ya. Itu Bu Dwi gimana nih? Cari Bu Dwi mengatasi apa langsung menegur dengan cara tendangan kungfu gitu. Ya gimana? Kalau kami jujur Pak Aci, kalau misalnya lagi kami menjelaskan, lagi menyelesaikan gambar di depan, PPT di depan, ada anak-anak yang tertidur, kami panggil namanya. Halo nak, keluar dulu deh, coba cuci muka. Ibu bukan ngusir ya, tapi nyuruh kamu cuci muka biar segar. Nggak mau kan? Nggak Bu, nanti Bu marah. Enggak, kami nyuruh kamu cuci muka biar segar. Ibu nggak marah. Itu salah satu motivasi mereka. Karena kenapa? Kalau ditegur seperti itu, anggapan anak-anak tuh, oh saya ini masih diperhatikan oleh ibu. Bukan langsung menyuruh keluar tanpa alasan. Mungkin memang mereka bergadang, kita nggak tahu apa kerjaannya. Yang jelas kalau ketahuan siswa ngantuk, saya pasti nyuruh dia keluar untuk cuci muka. Nanti masuk lagi. Nah, anak-anak yang terlambat, kami tanyain dulu, kamu ngapain aja nak? Malam tadi tidur jam berapa? Alasannya banyak. Tidur jam 9 Bu. Nggak mungkin. Kalau sering sekali? Sering sekali. Sering sekali kami gini. Berarti kamu nggak pernah sholat subuh ya nak ya? Ingat nak, pelajaran untuk hari ini, kehidupan hari ini, itu adalah nomor 1 sholat subuh. Kalau sholat subuh kamu jaga, insya Allah kamu terlindungi dari mana aja nak. Tapi kalau kamu sholat subuh aja lewat, emang kita tahu waktu kita kapan. Nah, di situ motivasinya. Jadi anak-anak itu akan tergugat. Walaupun memang ada yang mengerti, ada yang kurang tidak paham, tapi insya Allah dengan cara seperti itu dia ingat omongan kita. Nah, gitu. Baik. Apa harapan Ibu Dwi untuk siswa-siswa Ibu Dwi di masa depan? Ibu Dwi sekarang wali kelas kan? Iya. Udah wali kelas berapa kali? Udah berapa kali nih jadi wali kelas? Alhamdulillah udah 4 kali. Dari 2020 kami ngajar. Gimana? Ada yang udah berhasil? Alhamdulillah ada. Ada? Iya. Tahun berapa udah ngajar? 2020. 2020? Iya. Honor berapa tahun? Ini masuk honornya cuman, ya Allah, Masya Allah sekali Pak De. Rezeki luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Cuman honornya 1 tahun setengah. Apa? 1 tahun 1 setengah. tahun setengah. Pak De berapa tahun Pak De? Alhamdulillah. Nah, tapi Pak De memang rezekinya di fotografer. Iya, alhamdulillah. Kami rezekinya alhamdulillah. Dan akhirnya ASN. ASN alhamdulillah. Tahun 2021. Itu tesnya. 2022 langsung pelantikan. Alhamdulillah bareng Pak Aci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan tuh Ibu Dwi terhadap siswanya nih. Siswa-siswa boleh melihat kamera boleh. Oke. Harapan Bu Dwi simpel aja anak-anak. Ya. Ingat selalu muka orang tua kalian. Kalau kalian ingat sama muka orang tua kalian, insya Allah jalan kalian akan mulus nak. Jangan sampai mengecewakan orang tua kalian. Gampang loh membahagiakan orang tua. Cukup membanggakan, tidak memalukan. Insya Allah jalan kalian berkah. Berhentilah berbuat yang tidak disenangi oleh orang tua. Buatlah mereka bangga. Dengan cara apapun, insya Allah, Allah akan mengiringi jalan kamu, anak-anak ibu, khususnya 12P3. 12P3 nonton lu. Jangan lupa subscribe ya. Ini ya, 12P3 ya. Sekarang anak-anak yang luar biasa 12P3, insya Allah jadi anak-anak sukses. Amin, 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 amin. Ya. Baik, Bu Dwi. Kata-kata hari ini dong. Oke. Berkaryalah, wahai kaum pemuda, kreativitas Anda lebih menguntungkan daripada berbuat dengan dampak yang negatif. Karena kalau kita berkarya, karya kita akan dikenang orang. Tapi kalau kita membuat nama kita menjadi jelek, akan diingat jelek terus. Mantap Pak Aci? Mantap. Woi, luar biasa sekali. Bu Dwi,
Jangan apa Bro Wi? Jangan lupa subscribe ya. Dan DJ Entertainment. di mana? Pos Paci di Oke, bareng. Warung Miso Manglung. Jangan lupa mampir ya. Terima Sudah, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu.